Halo, selamat datang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dana kas kecil. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar pengelolaan dana kas kecil. 2. Memproses dokumen dana kas kecil. 3. Melakukan pencatatan dana kas kecil dalam metode dana tetap dan tidak tetap. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu kas kecil? Ya tahu, Bu. Apa itu, Gabriel? Kas kecil itu uang kecil, Bu. Ya, benar sekali, Gabriel. Kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak praktis jika menggunakan cek atau transfer bank. Kas kecil biasanya digunakan untuk hal-hal seperti membeli alat tulis kantor, membayar ongkos kirim, atau keperluan mendesak lainnya yang harus menggunakan uang kecil atau sedikit. Tujuan dari kas kecil ini untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran untuk pengeluaran perusahaan yang bersifat kecil dan mendesak. Untuk mengelola dana kas kecil diperlukan sistem pencatatan dana yang isinya mencakup peraturan mengenai pembentukan awal dana dan pencatatan setiap mutasi yang terjadi pada kas kecil. Nah, sistem pencatatan ini ada 2 metode. Ada yang tahu apa saja itu? Tidak tahu, Bu. Apa itu, Bu? Oke, jadi ada sistem pencatatan metode dana tetap dan dana tidak tetap. Metode dana tetap atau impress fund yaitu pada metode ini jumlah kas kecil selalu tetap. Setiap kali kas kecil digunakan, perusahaan akan mengganti jumlah uang yang telah dipakai agar saldo kas kecil kembali ke jumlah awal. Catatan kas kecil dalam metode ini hanya dilakukan pada saat pengisian kembali. Artinya, pencatatan dalam penggunaan kas kecil tidak langsung dimasukkan ke dalam jurnal akuntansi perusahaan. Sebagai gantinya, pembayaran dicatat di kas besar ketika dilakukan pengisian ulang. Dalam metode ini, setiap kali ada pengeluaran, kasir kas kecil perlu membuat catatan pengeluaran sebagai catatan internal untuk memantau sisa kas kecil yang tersedia. Dalam pelaporannya diperlukan pula bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh kasir kas kecil. Jurnal pencatatan kas kecil sistem dana tetap. 1. Pembentukan kas kecil. Jurnalnya, kas kecil didebit pada kas dikredit. Pembentukan kas kecil ini dilakukan dengan pertimbangkan kebutuhan perusahaan. 2. Pemakaian kas kecil. Dalam sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil tidak dijurnal, namun dicatat dalam buku atau kartu kas kecil. Berikut ini adalah contoh kartu kas kecil. 3. Pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil dilakukan secara berkala sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam sistem dana tetap, pengisian kembali dilakukan sebesar total kas kecil yang digunakan pada periode tersebut. Untuk mengisi kembali kas kecil, diperlukan bukti transaksi seperti voucher kas kecil. Berikut ini contoh voucher kas kecil. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian kembali dana kas kecil sebagai berikut. Berbagai biaya-biaya didebit pada kas kecil dikredit. 4. Penambahan dan pengurangan dana kas kecil. Jika dalam periode berjalan kas kecil dianggap kurang memenuhi kebutuhan, maka bisa ditambahkan dananya. Sebaliknya, jika kas kecil dianggap terlalu besar, maka bisa dikurangkan sesuai kebijakan perusahaan. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat hal tersebut sebagai berikut. Jurnal untuk penambahan kas kecil, yaitu kas kecil didebit pada kas dikredit. Jurnal untuk pengurangan kas kecil, yaitu kas didebit pada kas kecil dikredit. 5. Penyesuaian akhir periode.
Dalam sistem dana tetap, penyesuaian dilakukan di akhir periode untuk pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan atau diganti karena belum waktunya pengisian kembali. Hal ini menyebabkan perbedaan saldo kas kecil di catatan perusahaan dan saldo kas kecil dalam box petty cash, sehingga tidak mencerminkan keadaannya sebenarnya dan perlu diadakannya penyesuaian. Dua penyesuaian kas kecil yaitu berbagai biaya-biaya di debit pada kas kecil di kredit. 6. Jurnal pembalik pada awal periode. Untuk mempermudah pencatatan pada awal tahun berikutnya, diperlukan jurnal pembalik. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencatatan ganda pada periode berikutnya. Adapun jurnal pembaliknya yaitu kas kecil di debit pada berbagai biaya-biaya di kredit. Gimana anak-anak untuk pembahasan mengenai pencatatan kas kecil sistem dana tetap, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem dana tidak tetap. Jurnal pencatatan kas kecil sistem dana tidak tetap. 1. Pembentukan kas kecil. Jurnalnya kas kecil di debit pada kas di kredit. Pembentukan kas kecil ini berdasarkan kebutuhan aktual sesuai kebijakan perusahaan. 2. Pemakaian kas kecil. Dalam sistem dana tidak tetap, pengeluaran kas kecil di jurnal. Transaksi dicatat dalam bentuk voucher atau bukti pengeluaran kas kecil. Adapun jurnalnya yaitu berbagai biaya-biaya di debit pada kas kecil di kredit. 3. Pengisian kembali kas kecil. Dalam sistem dana tidak tetap, pengisian kembali dilakukan ketika kas kecil mencapai batas minimum. Adapun jurnal untuk pengisian kembali dana kas kecil yaitu kas kecil di debit pada kas di kredit. Oke, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan bagaimana pencatatan kas kecil, sistem dana tetap, dan sistem dana tidak tetap. Dari pembahasan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan, Angel. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana perbedaan sistem dana tetap dan dana tidak tetap, Bu? Bagus sekali pertanyaannya, Angel. Di sini, adakah yang mau menjawab pertanyaan dari Angel? Saya ingin menjawab, Bu. Silahkan, Gabriel. Baik, saya jelaskan. Sistem dana tetap berarti jumlah kas kecil selalu sama. Dan pemakaian kas kecil dalam sistem dana tetap tidak di jurnal. Berbeda dengan sistem dana tidak tetap, pengisian dana sesuai dengan kebutuhan. Artinya, sistem dana tidak tetap lebih fleksibel, dan pada sistem ini setiap pengeluaran di jurnal. Wah, good job, Gabriel. Penjelasan kamu sudah tepat dan jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuat jurnal kas kecil. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Oktober, perusahaan menyisihkan dana sebesar 1 juta untuk kas kecil. Pada transaksi kedua, tanggal 5 Oktober, kas kecil digunakan untuk membeli alat tulis sebesar Rp150.000. Transaksi ketiga, pada tanggal 31 Oktober, saldo kas kecil diisi ulang. Buatkanlah jurnal kas kecil dengan metode dana tetap. Ayo, di sini ada yang ingin mencoba menjawab tidak ya? Saya, Bu. Silahkan Amanda maju ke depan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu pada tanggal 1 Oktober berupa pembentukan kas kecil. Jurnalnya kas kecil sebesar 1 juta didebit pada kas di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 5 Oktober berupa pemakaian kas kecil. Jurnalnya yaitu tidak dijurnal karena menggunakan metode dana tetap. Pada tanggal 31 Oktober berupa pengisian kembali kas kecil. Jurnalnya
yaitu peralatan kantor sebesar 150.000 didebit pada kas sebesar 150.000 di kredit. Wah, good job Amanda. Jurnal yang dibuat oleh Amanda sudah tepat ya teman-teman. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu mengenai sistem dana tidak tetap. Transaksi pertama pada tanggal 5 Mei, bagian keuangan memberikan dana sebesar 750.000 untuk operasional kas kecil. Pada transaksi kedua, tanggal 15 Mei, membeli alat tulis kantor senilai 175.000. Transaksi ketiga, pada tanggal 21 Mei, dilakukan pembelian konsumsi untuk karyawan yang bekerja lembur senilai 200.000. Transaksi keempat, tanggal 31 Mei, dilakukan pengisian kembali kas kecil. Bagaimanakah jurnal kas kecilnya dalam sistem dana tidak tetap? Oke, di sini siapa yang mau mencoba mengerjakannya? Saya ingin mencoba, Bu. Silahkan Angel, maju ke depan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu pada tanggal 5 Mei berupa pembentukan kas kecil. Jurnalnya yaitu kas kecil sebesar 750.000 didebit pada kas sebesar 750.000 di kredit. Pada tanggal 15 Mei berupa pembelian alat tulis kantor. Jurnalnya yaitu peralatan kantor sebesar 175.000 didebit pada kas kecil sebesar 175.000 di kredit. Pada tanggal 21 Mei berupa pembelian konsumsi. Jurnalnya yaitu pembelian konsumsi sebesar 200.000 didebit pada kas kecil sebesar 200.000 di kredit. Pada tanggal 31 Mei berupa pengisian kembali kas kecil. Jurnalnya yaitu kas kecil sebesar 650.000 didebit pada kas sebesar 650.000 di kredit. Wah, good job Angel. Jurnal yang dibuat oleh Angel sudah tepat ya teman-teman. Baiklah, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya dengan materi kali ini mengenai dana kas kecil. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Baiklah anak-anak, silahkan soal yang Ibu berikan kerjakan dengan benar di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kas bank. Ibu harap kalian semua bisa pelajari terlebih dahulu ya. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.